Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Trimegah Webinar. Perkenalkan, saya Prima selaku Account Officer BSD Area. Dan pada sore hari ini saya ditemani oleh Bapak Arifianto selaku Kepala Cabang BSD Area. Apa kabar Pak Arif? Selamat sore Prima, kabar baik Prima. Gimana kabarnya Prim? Baik Pak Arif. Kalau melihat kondisi market yang sekarang, kayaknya lagi pada happy-happy ya Pak Arif ya? Oh iya, kayaknya tiap hari ya sih dikasih hijau terus ya Prim ya. Kayaknya pada happy semua nih kayaknya. Oke, kalau Pak Arif sendiri lagi cuan di saham apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Nah, kalau sahamnya nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi nih dengan tamu istimewa kita nih Prim. Dan untuk sekarang kan tema kita adalah strategi investasi di era pemulihan ekonomi 2021 ya Pak Arif ya. Sedikit diulas saja Pak, kira-kira tema ini dipilih karena apa ya Pak? Mungkin kalau kita lihat ke belakang ya beberapa bulan terakhir ya, IHSG kan kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Apalagi ini bertepatan udah mau penutupan akhir tahun nih ya. Karena bertepatan dengan akhir tahun ini, ya kita pengen tahu nih, kita pengen ulas lebih dalam lagi nih. Kira-kira untuk tahun depan ini, ya harapannya kita ada pemulihan ekonomi di tahun depan. Nah, strateginya apa nih kira-kira yang tepat buat tahun depan nih, Prim? Gitu. Dan ini akan diulas sama tamu kita yang sangat spesial ya Pak Arif ya? Pastinya, Prim, pastinya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa follow Instagramnya @trimegahsekuritas dan jangan lupa subscribe YouTube-nya di Trimegah Sekuritas. Dan dari situ bisa didapatkan informasi hangat, update market, dan jadwal dari event-event Trimegah. Jadi seperti contohnya ini acara Trimegah Market Talk yang selalu kami adakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 11.30. Selamat sore Pak Sebastian Tobing. Sore Pak Sebas. Selamat sore Pak Arif, Pak Lucius, teman-teman investor, gimana kabarnya? Pasti kabar baik nih Pak. Kabar baik Pak Seba. Oke, Pak Sebastian ini selaku Head of Research dari PT Trimegah Sekuritas ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan menyaksikan bersama pemaparan dari Pak Sebastian. Pak Sebastian mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan nih Pak Sebastian. Thank you semuanya. Jadi untuk hari ini kita akan bicarakan tentang ya Outlook 2021 ya. Kan kita sudah mendekati penghujung akhir tahun nih. Oke, sebelum kita mulai diskusi tentang 2021, coba kita lihat dulu ya, 2020 nih bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat kan memang ya sejak ini di kasus pertama itu kan di awal Maret ya, dan sebenarnya sebelum itu juga kelihatan ini udah mulai menurun ya. Memang I think asing kan udah jualan itu sejak Januari ya. Nah di Maret itu, di awal Maret ketika memang sudah ya confirm ada kasus pertama ya langsung indeks terjun ARB terus. And then ketika ya 10 April kan Jakarta lockdown, more uncertainty. Tapi I think the first sign bahwa ada some optimism itu ya ketika Jakarta relax the lockdown ya. Jadi ketika kita memasuki PSBB transisi. Dan setelah itu memang attention itu beralih dari quarterly result ke month-on-month result ya. Dan memang kalau kita diskusi dengan perusahaan-perusahaan April, Mei itu banyak yang ya itu sangat buruk performanya. I think ada dua hal ya. Ya pertama memang of course ya demand semua orang tinggal di rumah, jadi tidak ada aktivitas ekonomi menurun. Selain itu juga dari segi para perusahaan pengusaha juga mereka semua bingung gitu kan untuk menyikapi COVID ini, bagaimana protokolnya, bagaimana ya. Tetapi setelah dari pemerintah ada guidance itu bagaimana kita berusaha, misalnya untuk di construction companies mereka karena tidak yakin itu harus berapa orang yang boleh kerja dalam di saat yang sama, jadi ya mereka sempat ya 1 bulan tuh benar-benar nggak ada aktivitas ya. Ya setelah ada protokol kesehatannya jelas, baru mereka mulai beraktivitas kembali ya. So we looking di Juni itu di April, Mei is the worst, dan di bulan Juni itu memang sebenarnya sudah mulai kelihatan itu di month on month-nya itu ada improvement ya.
kita lihat itu month on month itu in general itu continue to be ada improvement terus bahkan sampai sekarang. Dan kita cuma ada some profit taking kan itu di sometime di early September ya. Tapi setelah itu di November itu ada US election, Biden menang. On top of that, setelah itu seminggu setelah itu ada Pfizer made the vaccine announcement, dan setelah itu ya terus ya indeks, dan bukan hanya indeks di Indonesia ya, tapi globally juga we're looking at the emerging markets itu semua rebound ya. So itulah di 2020. So di sini itu kelihatan sejak ada vaksin announcement memang indeks itu lebih lempeng ya naiknya, karena memang itu waktu ketika turunnya juga karena COVID. Nah, kalau kita lihat ya, just again review lagi jadi kalau month on month-nya itu sekarang kita di mana sih sekarang? Nah, if we looking at ini kita soalnya track four-wheeler data, a lot of data lah ya, mulai dari penjualan mobil, penjualan semen, marketing sales itu adalah penjualan properti, dan ada gas distribution volume-nya PGN ya, dan ada juga penjualan construction heavy equipment ya. Nah, yang merah ini adalah rata-ratanya. Dan kita lihat memang sebenarnya rata-ratanya ini setelah bottoming out itu sekitar 50 ya di bulan Mei, itu meningkat terus, dan sekarang itu di level boleh dikatakan ya udah 101 ya. Jadi udah kira-kira level yang mirip-mirip dengan level sebelum COVID. Bahkan penjualan semen itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di Januari ya. So it's basically sudah normal lah kalau kita lihat dari aktivitas ekonomi ya. Dan kalau kita lihat kita bandingkan dengan JCI, itu kita lihat memang ada rata-rata di 101. Sekarang indeks itu playing catch up kan nih, sekarang 103. Jadi kalau dibilang wah indeks sudah jauh melebihi kita ekonomi masih susah tapi indeksnya udah lari duluan. Ya saya lari duluan, tapi lari dulu ini tidak terlalu beda lah dengan yang kalau dilihat dari monthly metrics yang kita lihat ya, operasionalnya perusahaan-perusahaan beberapa industri di indeks ya. Tentunya memang kalau dibandingkan misalnya turisme, hotel ya, itu ada industri-industri yang masih sangat berat ya. So I'm talking about in general lah. Nah, kalau memang juga sih ini kalau level 101 ini kan juga orang karena sering sudah lebih banyak keluar, mungkin karena banyak dengar sudah ada vaksin, walaupun vaksinnya belum didistribusi ya, tapi ya sudah sangat optimis sehingga mereka mungkin prokes sudah agak tidak diikuti ya, jadi sering banyak keluar lagi. Jadi itu kalau misalnya besok ya ada vaksin, itu ada announcement bahwa vaksin itu ternyata ditunda gitu ya beberapa bulan karena tidak jelas, atau misalnya ada yang sakit gitu karena vaksin, jadi ada some concerns ya, itu pasti turunnya memang lebih dari 2%, mungkin sekitar 2-5% lah gitu ya. So that's the downside we're looking at. Tapi in terms of how much upside yang sudah di price in, sebenarnya tidak sebesar yang mungkin orang kira. Oke, kalau dari Google Mobility Data sih memang sudah kita lihat orang kelihatannya sudah kalau memang sudah kelihatannya ada rebound ya in activity di retail and areas, di transit areas nih, maksudnya di halte bis, misalnya naik bis, yang naik kereta ya. Tapi masih about mungkin 20-30% di bawah dengan sebelum COVID ya. Tapi kalau dilihat dari mobility-nya ya, jadi kita lihat apakah orang-orang yang tinggal di rumah terus nih. Jadi kalau sekarang cuma hanya 5% lebih banyak dibandingkan dengan pre-COVID yang orang-orang tinggal di rumah. Yang berarti bahwa ya sebenarnya orang sudah lebih banyak keluar. Jadi mungkin mereka
masih takut naik ke kendaraan umum. Jadi tapi itu mereka naik mobil sendiri itu sudah mereka udah traveling ya. Kalau saya diskusi dengan misalnya Jasa Marga ya, katanya traffic di tol itu udah kira-kira hanya 5% lah, sekitar 5% di bawah dengan lebih rendah dibandingkan dengan traffic di jalan-jalan tolnya sebelum COVID ya. So that's actually I think udah itu recovery yang lebih cepat dibandingkan yang kami perkirakan misalnya 2 bulan lalu. Oke. Nah, kita sekarang ke 2021 ya. Jadi udah jelaskan selama 2020 karena COVID kita tentunya semua harus adjust. Di bulan April dan Mei itu adalah yang paling parah dari segi aktivitas ekonomi, tapi dari Juni sampai sekarang itu sebenarnya sudah recovery cukup sudah bagus ya. Ke some of the vaccine, some of the upside itu sudah pricing, tapi sebenarnya tidak sebesar yang orang kira. Nah sekarang katalis positif apalagi yang di 2021 ya. Yang pertama dan tetap paling penting menurut saya adalah ya kesuksesan dari vaksin ya. Ya ini akan kita bahas lebih lanjut, dan yang kedua adalah government stimulus. Jangan lupa bahwa government masih punya lebih dari 300 triliun yang sudah ada di budget pemerintah ya. Setelah itu adalah omnibus law ya, karena omnibus law sudah desain ya. Some of the omnibus law sudah mulai ada some partial price in, misalnya tentu ya sejak omnibus law keluar kan ya construction sudah a lot of rally ya, tapi mereka efek-efek ke misalnya other sectors or the economy overall tuh belum fully price in. Setelah itu adalah yang keempat lah ya supply side boom yang bisa menjadi demand side boom ya. Oke. Nah ini seberapa banyak yang sudah price in? I think yang ketiga adalah udah partially omnibus law terutama di construction sector, mungkin di industrial property juga, tapi yang di lainnya belum, sektor-sektor lainnya belum. Untuk supply side boom yang bisa menjadi demand side boom itu belum di price in menurut saya sama sekali. Okay. Now let's start with vaksin ya. Ini kan some of the global candidates kita udah pernah bahas kalau Anda pernah mengikuti our Zoom event beberapa waktu lalu. Ini yang Sinovac ya, memang targetnya itu 160 juta population. Nah, again ini yang paling penting adalah the timeline ya. So expectation adalah kan by Mei itu 40 juta, September itu 70 juta. Itu adalah rencananya pemerintah ya. Ini kelihatannya ada sedikit delay ya, karena tadinya yang approval dari BPOM itu seharusnya di akhir Desember, itu ada delay sehingga menjadi pertengahan atau akhir Januari. Jadi ini possible ada satu bulan mungkin ada delay, dan dari 39 juta ini we talking mungkin sekitar 35 juta ya. Yang ini mungkin jadi anyway 65 sampai 70-an juta ya. So menurut saya sih yang paling penting itu adalah periode Januari sampai Maret ya, mungkin sampai April lah. Jadi menurut saya investor itu tidak akan menunggu sampai Mei lah. Pokoknya kalau kira-kira sampai akhir Maret ya atau sampai April itu dari yang disuntik itu tidak begitu ada side effect yang berarti. Ya kan, kalau kita dengarkan misalnya ada satu yang menunjukkan allergic reaction ke Pfizer ya ketika disuntik di Amerika tuh, itu di mana perawat yang disuntik tersebut sampai susah napas ya, dan harus di ICU 1 malam ya. Jadi kalau kita lihat reaksinya bagaimana, karena at the end of the day ini kan memang ditesnya itu ke kita lihat 1.600 orang di Indonesia ya, tapi kan tetap saja ada kemungkinan siapa tahu yang ada orang yang masih ternyata ada adverse reaction yang besar. Nah kalau misalnya banyak, nah itu tentunya yang bisa ada resiko ya. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa in terms of side effect-nya dan ternyata memang efektif ya, dimana kalau efektif sih saya percaya seharusnya sih
efektif ya. Saya sudah pernah diskusi juga dengan profesor yang di Bandung ya, dari Unpad itu yang dia mengawasi jalannya fase 3 di Indonesia untuk Sinovac, dan katanya sebenarnya kelihatannya sih walaupun dia belum ada full datanya, tapi kelihatannya so far sih aman-aman gitu ya. Nah jadi I think kalau untuk sampai akhir Maret ini itu tidak ada side effect yang berarti, dan juga dari distribusinya juga ya kalau hanya delay sebulan nanti yang dimengerti lah itu, dan indeks bisa saja sudah mendekati 6.500 by then. It's a possibility ya. Okay, so that's untuk vaksin. Jadi I think the timeline-nya itulah di next catalyst itu adalah approval dari BPOM. Itu yang ditunggu-tunggu di pertengahan sampai April Januari ya. Okay, next adalah government stimulus ya. Nah, ini jadi mungkin ada beberapa orang yang udah lupa ya, ini sebenarnya cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat di budget 2020 itu total 700 triliun, hampir 700 triliun. Dan ini pun ada masih sekitar hampir 40% yang belum didistribute di tahun ini ya. Jadi sebenarnya yang stimulus itu yang tidak setinggi yang ditargetkan untuk tahun ini. Nah untuk 2021 itu stimulusnya 300-an triliun, ada kemungkinan bisa lebih besar. Jadi 356 triliun ya, mungkin bisa lebih besar karena yang 2020 itu sebenarnya actual spending saya yakin akan lebih rendah, quite significantly dibandingkan hampir 700 triliun yang dibudgetkan tersebut. Dan kita lihat kalau memang dari plan-nya itu kelihatannya kalau dari social safety net ya ini misalnya ini supaya orang ya untuk sementara tidak bisa supaya mereka bisa survive lah, karena COVID kan tentunya susah berusaha untuk UMKM, orang juga mungkin ada kehilangan pekerjaan. Nah itu supaya mereka bisa bertahan hidup lah ya. Nah untuk setelah itu, tapi ini sektoral dan regional, ini yang untuk supaya stimulus ya, supaya ekonomi bisa balik lagi seperti sebelum COVID ya. Nah itu kelihatan lebih besar untuk 2021 ya, karena memang jadi tujuan stimulus yang tahun 2020 itu ya supaya ya orang-orang yang kena yang kehilangan pekerjaan, supaya UKM yang mungkin kesulitan ya berusaha, yaitu semuanya bisa bertahan. Nah, untuk 2021 tujuannya adalah supaya ekonominya bisa gerak ya. Jadi menurut saya stimulusnya harusnya itu diberikan kan itu untuk vaksinasi itu di akhir Januari atau awal Februari ya mulainya. Jadi harusnya stimulus ini mulai di-push itu setelah di sekitar bulan mungkin Maret atau April ya. Jadi supaya saat yang bersamaan orang divaksinasi, orang merasa lebih aman. Nah, ketika sudah kira-kira mungkin 20 juta gitu divaksinasi ya orang, nah itu ketika itu mulai diberikan stimulus ya. Nah, ketika udah 60 juta orang divaksinasi, nah itu udah harusnya udah full tuh stimulusnya. Jadi supaya bisa usaha-usaha ini bisa balik lagi seperti pre-COVID level dengan cepat. Nah, ini penting karena menurut saya kan untuk pemerintah itu sulit ya untuk fine tuning persisnya ya, gitu. Namanya ekonomi kan ini besar ya, sulit untuk di fine tune persisnya supaya turunnya jangan sampai segini atau naiknya jangan sampai ke berapa level ke berapa ya. Jadi sama seperti ya COVID kan, di awal COVID kita mungkin kirain ya ekonomi turun, tapi ekonomi turun tidak seberapa ya. Ternyata turunnya besar juga ya minusnya. Nah, menurut saya juga nanti seperti itu di 2021 orang kayak ya kita akan balik lagi ke 5%, tapi sebenarnya menurut saya ada kemungkinan bisa ke 7 atau 8% untuk let's say 1-2 kuartal ya. Ini tidak sustainable ya. Tapi itu untuk overshoot pas ke bawah dan biasanya juga overshoot pas ke atas, pas rebound ya. Baik ekonomi maupun indeks juga. Jadi I think it's possible we may see ekonominya overshooting ketika rebound dan when
pemerintah itu mempush stimulus ini. Dan ini mungkin kelihatannya di second Q menurut saya yang akan kelihatan ya dari segi pertumbuhan ekonomi akan sangat bagus ya. Nah, selain itu tadi kan katalis juga yang saya sebutkan adalah Omnibus Law ya. I think a lot of people talk about infrastructure gitu kan, kita kira adalah peninggalan Presiden Jokowi yang paling penting ya. Tapi menurut saya mungkin Omnibus Law ini bisa jadi yang lebih penting lagi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ya. Kalau kita lihat ini it's a big law, mulai dari lebih mudah untuk dapatkan license atau izin untuk berusaha ya. I think sangat dipermudah. Jadi banyak dari izin-izin yang tadinya semuanya harus di level Pemda itu ditarik ke pusat. Ya. Nah, selain itu juga ada fleksibilitas untuk labor law ya. Jadi kalau misalnya untuk pesangon itu lebih rendah sedikit. Jadi I think lebih fair ya, lebih win-win lah. Kalau pesangon terlalu tinggi kan juga industri tidak mau masuk ya. Nah, selain itu juga adalah I think setelah itu ada Telekom Spectrum. Reorganization sharing itu dibolehkan sehingga setelah Omnibus Law ini makanya ketika kita lihat sekarang nih kita dengar kan banyak talks about rumor-rumor tentang potential merger ya di antara para telekom ya, karena PP-nya harusnya kan selesai sebentar lagi untuk spektrum sharing tersebut ya. Dan juga tentunya SWF ya, Sovereign Wealth Fund ya, yang itu targetnya itu sebesar 70 triliun, dari pemerintah itu 15 triliun, dan pemerintah menargetkan 45 triliun dari foreign SWF ya. Jadi kalau Sovereign Wealth Fund ini kan semacam Temasek ya, tapi ini tidak sama dengan Temasek. Kalau Temasek kan itu menginvestasikan uang milik pemerintah Singapura ke negara-negara lain. Kalau SWF-nya Indonesia itu justru kebalikannya, itu mereka untuk menarik investasi dari negara-negara asing ke Indonesia ya. Ya, kenapa begitu? Karena memang trennya begitu ya. Dari kita lihat itu dari FDI, jadi kelihatannya dari untuk proyek-proyek infrastruktur itu banyak funds yang lebih prefer untuk investnya bareng-bareng dengan pemerintah dari negara tersebut ya, di mana infrastruktur itu berada daripada invest langsung. Ya. Ini simple sih karena untuk untuk SWF ini kan intinya kalau pemerintahnya itu juga ikut taruh uang kan, tentunya dari for investor luar lebih percaya ya bahwa tidak ada regulasi yang aneh-aneh yang berubah nantinya. Nah, SWF ini penting karena ini adalah yang kemungkinan investasi dari luar negeri pertama yang bisa terrealisasi dari Omnibus, karena Omnibus Law ini ya. Jadi kalau SWF ini bisa terrealisasi dengan baik, dalam artian benar minimum 70 triliun ini ya, size-nya, dan dieksekusi dengan baik juga, itu kita by first half tahun depan kita udah tahu lah harusnya. Dan ketika ini terrealisasi, kemungkinan investors akan mulai lebih percaya bahwa Omnibus Law ini secara keseluruhan itu akan bisa attract investor asing lainnya ya. So SWF ini lebih penting mungkin dibandingkan yang orang kira. Ya. Ini formatnya seperti ini ya. Dan ini juga penting karena SWF itu akan membeli sebagian dari aset dari punyanya BUMN kontraktor ya. Jadi kalau kita lihat nih kontraktor BUMN asetnya kan udah naik banyak ya dalam 5 tahun terakhir. Tapi masalahnya utangnya juga naik signifikan ya, berkali-kali lipat ya, 6 kali lipat nih. Jadi karena
utang naik signifikan itu mereka nggak bisa gerak, mereka tidak bisa investasi atau membuat pembangunan atau berkontribusi dengan pembangunan seterusnya gitu. Jadi dengan SWF mengambil alih sebagian dari utang ini, ya jadi gitu aja kan, kalau saya dari sekitar 170 triliun ya, saya diambil 50 triliunnya itu sepertiganya gitu, udah free ya. Nah itu 50 triliun bisa diputar lagi itu di proyek-proyek baru ya. So obviously memang SWF itu impact pertama adalah positif untuk construction companies dan jasa marga, tapi juga ya bisa positif untuk ya SMKR dan ujungnya ke ekonomi, I think. Kalau ke construction dan jasa marga itu sudah partially price in ya, dan juga untuk cement. Tapi mungkin untuk the economy overall itu belum fully price in. Nah, sekarang supply side boom ke demand side boom. Nah, supply side boom ini artinya apa? Adalah kita ngomongin tentang commodities ya. Jadi what's happening kan, commodities prices itu sudah rally nih sekarang. Dimulai dengan CPO kan, CPO dari level 2.400-an, sekarang udah 3.600 ringgit per ton ya. Batu bara itu dari level sekitar 40-an, sudah $80 per ton. Brent crude juga sudah rebound quite well ya, kan waktu sempat di bawah 30 malahan ya. Untuk minyak mungkin ini rally-nya belum cukup, I think masih bisa rally lagi, mungkin bisa ke 60 atau bahkan 70 in short term ya. Untuk CPO, I think bisa bertahan di level segini udah bagus ya. I think mungkin ada di bulan Februari itu akan mulai sedikit melemah ke level 3.200 mungkin. Tapi saya masih optimis tahun depan itu bisa di atas 2.800 ringgit per ton. Di mana itu masih lebih tinggi, quite significantly lah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini kan. Di awal tahun ini. So saya sih masih merasa kalau ya CPO price di atas itu, pengusaha-pengusaha CPO itu masih untung ya. And then coal kalau bisa bertahan di $80 per ton, I think the key is that apa yang mereka lakukan ya ketika harga-harga komoditas naik. Dengan mereka itu maksud saya adalah para petani, para pengusaha maupun para pekerja-pekerja di bidang CPO, di bidang batu bara ya. Ya pertama mereka lakukan biasanya adalah ya bayar utang ya, segala macam utang. Itu juga mereka juga mulai, misalnya kalau di sawit itu mereka petaninya mulai beli pupuk ya. Tadinya nggak dipupuk, sekarang mulai dipupuk ya. Nah setelah ini semua udah dibayar ya, dan udah mulai beli pupuk segala macam ya, mungkin jalannya dirapiin ya. Yang ketiga yang mereka lakukan, setelah itu yang mereka lakukan adalah mereka mulai berinvestasi nih dengan kelebihan uang yang mereka miliki ya. Ya investasinya itu bisa tentunya investasi di bisnisnya lagi. Tapi kalau saya diskusi dengan para pengusaha batubara itu mereka kayaknya nggak begitu ada interest untuk terus membesarkan volumenya secara signifikan gitu ya. Kalau di sawit juga kan udah ada moratorium kan yang sejak 2011, jadi untuk secara signifikan dibesarkan juga agak sulit ya. Jadi eventually biasanya, dan ini yang kita lihat di tahun 2010-2011 itu adalah kalau ada commodities price boom, itu eventually some of this money itu akan nanti ke industri, ke properti, ke saham dan obligasi ya. Banyak itu akan ke properti ya. So kalau sudah mulai banyak uang yang mengalir ke properti, ini bisa membuat demand side boom ya. Karena properti itu hampir 80-90% itu dari untuk misalnya bangun rumah itu bisa significantly itu dari mulai dari tenaga kerjanya, mulai dari bahan-bahannya, semennya, semuanya ya, itu adalah banyak yang dibuat oleh lokal ya.
Ya, ya kecuali mungkin kalau rumah yang sangat high end ya itu banyak ada impornya juga. Tapi majority property is a lot of ya yang bahan-bahan bakunya itu dari lokal. Sehingga ini akan untuk ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh lebih kencang kalau kita bisa mencapai tahap yang ketiga ini nih, yang dimana uang dari profit dari komoditas itu bisa mulai mengalir ke properti ya. Nah kalau kita lihat ngomongin tentang uang kan, let's talk about liquidity ya. Liquidity itu kita lihat velocity of money itu dalam artian ini velocity of money itu dihitungnya dari ya, GDP growth dibandingkan dengan pertumbuhan dari uang ya. Jadi uangnya nggak muter nih basically kalau sekarang nih. Ya. Kita ya yang paling bagusnya itu tahun 2010-2011 lah. Ini pas uangnya benar-benar muter ya. Ya ini ya karena yang hasil dari komoditas itu profitnya masuk ke properti. Ya. Ya kalau kita lihat itu government budget deficit ini kan ini ya di mulai dari bulan Juli, Agustus terutama dan September ini kan pemerintah udah mulai stimulusnya udah mulai dibagiin ya. Nah tapi ternyata ini juga deposit growth di bank itu naik. Jadi basically banyak yang mendem di bank nih ya sekarang. Yeah. So we can see here where did the money go? Yeah, a lot of it itu goes to deposits in banks. Yeah. And if you're looking at the cash level dari 50 largest corporates di JCI juga cukup tinggi. This is the highest ever sebenarnya. Jadi bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar juga mereka punya banyak uang sebenarnya sekarang. So mereka belum spend aja untuk di-invest ya in real business. So I think we can see a lot of nanti ketika cycle-nya mulai di-spend and then the economy itu bisa bergerak again, mungkin bisa overshoot di atas yang orang-orang perkirakan. Kita juga expect dollar depreciation itu untuk berlanjut di 2021 ya. Sebenarnya ini juga rupiah melemah sebagian karena BI itu ngumpulin dolar terus ya. Jadi FX reserve dibandingkan dengan import ratio itu cukup tinggi ya. So we think sebenarnya ini sebenarnya kita buat chart ini kira-kira 2 bulan lalu ya. Jadi sebenarnya bisa ke level mungkin saja ke level 13.000 ya. Kalau kita lihat dengan kita vaksinnya sudah distribusi, it's possible we may see in sometime at the end of first Q or early second Q itu mungkin saja rupiah bisa mencapai level 13.000 ya. So in general we're optimistic on the economy and on the rupiah. Okay. Now what are the important trends juga untuk tahun depan? I think kalau lihat dari corporate actions, jelas corporate actions BUMN ya. Kita lihat dari Bank Syariah aja kan ini untuk sekarang udah lebih dari 30 triliun mungkin ya itu market cap-nya post merger. Mitratel itu adalah perusahaan tower milik Telkom. Itu kalau misalnya IPO itu di sekitar 35 sampai 50 triliun, cukup besar juga. Ada EV battery project ya, di mana ada Inalum, Antam, Pertamina PLN yang involved mungkin. Ada rumah sakit milik BUMN itu kan udah dibikin holdingnya. Pertamina juga mungkin ada subsidiary akan go public ya. So apalagi kalau oil price benar ya seperti kayak perkiraan bisa mencapai 60 atau 70. So we're going to see a lot of corporate actions itu yang dari BUMN. So I think the BUMN space itu akan tetap cukup exciting lah untuk di tahun depan ya. As we all know kan untuk tahun ini kan BUMN perform very well. I think tahun depan juga some of this BUMN itu can continue to perform
well ya, especially di first half. Ada M&A juga menarik nih. Kita lihat some of the big groups itu udah di investment cycle ya. And if you're looking at the misalnya anti grupnya MTech ya, lihat SCMA kan naik terus ya, dan mereka juga terus buyback terus ya. Why you buyback di PE 25 kali ya? Apakah mungkin akan merger dengan MTech ya? That's a possibility kan. Nah selain itu juga kita lihat di apakah di Sinarmas juga akan ada some corporate action, apakah terkait Smartfren. Nah dan some of the big groups mungkin it's possible we may see some M&As di situ. Di Telekom juga preparing for 5G ya, karena 5G menurut saya sih masih akan 3 tahun lagi ya mungkin ya, atau mungkin 4 tahun malahan. Tapi mereka the Telecoms tuh udah tahu bahwa ketika kita memasuki 5G, investasi itu akan harus naik lagi ya. Jadi mereka sekarang lagi siap-siap nih, harus kawin dengan yang mana kalau kita bisa kawin gitu ya. Jadi makanya saya Indosat naik ke berapa hari ini kan ya karena ekspektasi ya mungkin bisa dengan Hutch ya. Untuk Smartfren kelihatannya sih tidak akan kawin dengan Excel sih, tapi mungkin sendiri ya. Nah, tapi that's ada kemungkinan M&A di situ ya. Dan ada foreign investors juga looking to take advantage of demographic boost ya. The other day kan Indonesia is still a big country, a lot of young people. Domestic ekonominya harusnya masih in the long run itu 5% growth is to be expected. Dan juga rupiahnya masih lemah sampai sekarang. Dan selain itu juga private equities kan ya ada yang sama ya, scheduled to sell ya. Ya misalnya kita lihat ya, misalnya if you know private equity yang own Bevin dan Doit itu sudah pegang itu kira-kira kan 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Dan mereka biasanya holding period itu sekitar 10 tahun. So we may see those two companies itu adalah scheduled to be sold. So it's a matter of timing. And with the economy rebounding, with the commodities prices rebounding, harusnya ada higher possibility kita ada demand sekarang untuk saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang dijual ini ya. I think another thing juga yang menarik, apakah shopping malls itu bisa berubah ya. So apakah dari Anchor, Food and Beverage ya. Karena kita lihat dari apakah misalnya orang akan balik lagi ke misalnya nonton di bioskop ya. Kalau makan sih probably masih ya. That's a thing yang would be interesting ya, post COVID bagaimana ya. Apakah orang akan tetap kerja di rumah? Kalau kita juga, some people we do a little bit of survey, kelihatannya sih mungkin hanya 5% sih actually ya mungkin yang akan kerja dari rumah sih, roughly or less. Nah, setelah itu juga digitalization ya. Ini menarik karena kelihatannya bahkan penetrasi di Indonesia itu sudah lebih tinggi dari Indonesia sekarang untuk e-commerce. That's why we heard the news of Tokopedia pikir-pikir untuk go public, sudah mikir ya, mereka sebenarnya udah mikir-mikir udah 1-2 tahun, tapi kelihatannya kali ini lebih serius ya. So that is interesting karena mereka itu unicorn ini kan besar-besar ya. Kalau mereka bisa go public di Indonesia, I think that would increase weighting dari Indonesia di MSCI, indeks Indonesia di MSCI, sehingga ini akan benefit saham-saham non-digital juga ya. Dan selain itu juga saya yang brick and mortar businesses yang bisnis-bisnis yang old economy itu mulai mereka sudah menyadari dan mereka udah bereaksi terhadap digital trend ini.
Saya di BSD dan Ciput, all these property companies kita udah cek bagaimana mereka bereaksi ke digital marketing ya. Di mana kelihatannya BSD is the paling cepat reaksi dan setelah itu CTRA ya. Nah, untuk JCI valuation dan sektor gimana? Kalau kita lihat JCI sekarang valuation di 15,5 kali PE. Kalau misalnya balik ke 15,8 kali PE itu di average PE itu harusnya balik ke level 6.800 ya. Dan kalau bisa di mungkin somewhere between so I think kalau vaccine distribution aja aman, itu harusnya balik ke level bisa 6.800 ya. Kalau misalnya dengan Omnibus Law itu bisa sukses, selain itu juga dengan government punya stimulus itu juga executed well, dan we should go back to roughly antara 6.800 sampai 7.100. Kalau misalnya ada supply side boom itu bisa menjadi demand side boom lagi, tadi itu adalah stimulus keempat yang katalis keempat yang tadi saya jelaskan, itu kita mungkin bisa balik ke level 7.400 ya. So bisa ke level 7.400. So itu di +1 standard deviation. So I think our estimate untuk tahun depan itu is between 6.800 sampai ke level 7.100. Tapi di first Q-nya itu probably akan sudah langsung ke level 6.500 by end of March. Kalau kita lihat ya dengan asumsi itu vaksin distribusinya cukup lancar ya. By earnings growth itu yang strong rebound ya adalah banks, sama retailer juga, semen dan construction ya. We should see kalau property just a little bit. So I think the banks and construction is where you harus punya lah ya di antara semua sektor ini ya. Untuk temanya adalah ya I think the return of construction infrastructure itu dengan SWF tersebut itu adalah Waskita, PTPP, SMKR, Jasa Marga. Kalau untuk sebagai proxy untuk Indonesia growth balik itu adalah BNI dan BRI. Commodities rally itu ya tiap kali you see some weakness, it's a good opportunity to buy seperti PTB atau ESA untuk small cap, ESA untuk small capsnya. Untuk the state-owned corporate actions itu Antam dan Telkom. Untuk value company ini adalah yang masih murah. MNCN kan masih di 7 kali PE ya. Panin Bank itu di 0,6 kali price to book. So it's masih laggard ketinggalan dan I think masih sangat murah. Untuk digital trend itu adalah ya ASA, TDL, DMX dan MCAS ya. Oke, juga saya akan bahas sedikit the rise of retail investors ya. Ini menarik ya, dan saya sangat senang sih bisa kita retail investors bisa sangat aktif ya. Kalau kita lihat kan local retail tuh, ini as of December 19, ini di 10 saham dengan kapitalisasi terbesar ya di indeks ya. Jadi Telkom di akhir tahun lalu tuh cuma 1% local retail, tapi sekarang udah 5% ya. Ini yang naik banyak HMSP ya, dari 28% sekarang udah di akhir November udah 41%. Kalau kita lihat dari foreign buang terus selama bulan Desember ini, mungkin sekarang sudah mendekati 45 atau 50%, mungkin somewhere around there. BNI juga tinggi local retailnya. So these are, I think ini adalah it's a very good trend and also increase in liquidity juga. Dan kira-kira akan slow down nggak ya? Nah, karena kalau kita lihat kan ini again liquidity, kita lihat dollar daily spending kan, orang itu yang ada kerja bulanan, ada fixed income kan, mereka ya spending kan less kan, jalan-jalan udah nggak ada lagi pas COVID ya, jadi they have money. Businessmen juga mungkin they still have liquidity, have some cash, tapi kan bisnisnya lagi tiarap juga, jadi they have money.
Government stimulus juga, karena government stimulus ada additional liquidity. Sebagian dari ini kan looking for cheap assets dan itu akhirnya ke equity market. Nah, the big question of course adalah apakah ketika nanti ekonomi mulai gerak lagi, itu some of this money itu akan balik lagi, karena mungkin ada yang tadinya uangnya ditaruh di saham dulu, tapi setelah itu mungkin butuh untuk working capital lagi. Tapi keep in mind bahwa at that point itu probably let's say sometime in the second Q lah ya, tahun depan atau pertengahan tahun depan gitu ya. Tapi ketika at that point itu menurut saya the retail investors mungkin udah 2 kali lipat, mungkin udah 3 kali lipat. So they will put, mungkin ada some profit taking, tapi will not retail investors itu akan tetap aktif lah di market ya. Setelah itu, dan ketika itu terjadi, probably the foreign investors itu juga sudah masuk lagi. Mereka pelan-pelan sudah balik lah ya. Tapi kan sebenarnya belum begitu besar. Tapi I hoping that by first half next year we can see more activity by foreign investors, and retail investors itu tidak, menurut saya sih tidak akan tetap, itu pasti akan tetap cukup aktif lah. Dari daily activity, I think dari daily trading menurut saya yang sekarang kan bisa sekitar 70-80%, it will not go down. Dulu kan 20% ya. Mungkin kalaupun turun tuh ke level 50%. So it will remain active, market kita akan tetap liquid. Nah, and terakhir, what unicorn IPO means untuk indeksnya. Ini saya kasih lihat nih sebenarnya yang COVID patients sebagai presentasi dari populasi ya. Sebenarnya di US ini paling tinggi nih ya. Nah, dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia ya. Walaupun memang US itu ya testing rate-nya lebih tinggi juga. Tapi kalau kita lihat kan, ini by the way ini adalah MSCI Index year to date-nya, maksudnya ini sekitar 3 minggu lalu, 3-4 minggu lalu ya. So by now ini kan udah more like 3% ya. Now anyway, kita lihat ketika itu ya US itu dan China jauh lebih bagus performance-nya dibandingkan dengan semua negara di ASEAN. Nah, bedanya apa antara indeks-indeks dengan pasar saham di China, di US dengan ASEAN adalah China dan Amerika dua-duanya punya banyak tech companies yang listed ya, digital companies yang sudah go public ya. Kita lihat di sini untuk US, ya ini yang di atas ini adalah tech companies ya. Ini Dow Jones, Dow Jones Index kalau kita bagi antara digital companies. Oke, ini yang tengah-tengah nih ada 3, ini adalah ya old economy, ini misalnya JP Morgan Bank gitu ya. So ada healthcare, setelah itu ada Dow Jones-nya, dan yang paling bawah inilah old economy nih. Ini yang COVID negatively impacted lah, yang paling bawah. Dalam artian negatively impacted itu seperti misalnya Boeing, ya, jadi anything airline related, Caterpillar masuk sini juga. Ya. Nah, yang digital ini adalah ya Apple, Cisco, Microsoft. Jadi kelihatan jelas kalau the digital yang bikin US tuh kelihatan outperform very well. Kalau tanpa the digital sebenarnya ya biasa-biasa aja US performance kali. Mungkin actually negatif sedikit ya. So I think kelihatan US itu Dow Jones perform very well. Itu lebih karena ya dibantu oleh the unicorns atau the big techs ini ya. Ya kalau di China kan juga ya, seperti tadi saya lihat perlihatkan MSCI China itu naik 25% ya. Tapi mungkin the best performing MSCI market di dunia ya. Tapi keep in mind bahwa kalau kita lihat isinya itu 3 saham terbesar aja, itulah Tencent, dan Alibaba ya. Dan juga ada
satunya lagi Meituan Dianping. Itu ini tiga-tiganya digital. Itu 3 perusahaan aja sudah 40% dari total MSCI China ya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar gitu ya. So jelas ini MSCI China basically ini semua udah didominasi oleh digital companies ya. So would be exciting kalau misalnya di Indonesia itu kita lihat bisa ada unicorns yang go public ya. Karena kalau misalnya katakanlah itu di Gojek aja kan $10 billion itu kan udah roughly mirip-mirip seperti United Tractors ya. So kalau ini semuanya the big unicorns itu go public itu dengan mudah aja 10% dari indeks ya. So that's can be langsung sektor yang baru yang besar ya. So dengan indeks di Indonesia kalau misalnya unicorn go public, nanti di MSCI rating Indonesia juga akan naik lagi. So and foreign money akan lebih banyak inflow ke Indonesia. So itu yang kita harapkan dalam 2 tahun ke depan mudah-mudahan itu dan bisa menjadi kenyataan ya. Oke. Mungkin saya sampai di sini dulu, kita bisa Q&A. Silakan. Oke, Pak Seba, mantap sekali ulasannya Pak ya. Pak Arief, mungkin saya boleh ya Pak ya nanya-nanya sebentar nih ke Pak Seba nih. Silakan, boleh. Oke, jadi Pak Seba gini, kalau posisi ekonomi Indonesia mulai pulih di 2021, disertai sama keberhasilan vaksin corona dan real sektor kembali berekspansi, nah kira-kira posisi liquidity IHSG itu seperti apa ya nanti Pak Seba? Ya, kita lihat kan these days itu 15 triliun sehari itu dengan mudah ya. Menurut saya bahkan ketika itu terjadi nanti ketika di akhir Januari gitu ya, itu 20 triliun, 25 triliun sehari easily sih. Bisa luar biasa sih. So menurut saya akan sangat besar karena kita lihat kan sebenarnya hari-hari ini juga sebenarnya asing tuh belum begitu ada involvement di Indonesia nggak begitu banyak. A lot of this liquidity itu sebenarnya driven by local, terutama retail lah. So ketika foreign investors mulai masuk lagi, dan sebenarnya seperti Dapen juga sebenarnya belum begitu aktif lah. Ketika dana mereka masih banyak obligasi saya. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya dana pensiun mulai masuk lebih aktif dan juga dari sisi dari foreign investors masuk lagi, I think we definitely 20-25 triliun easily lah. Kita lihat aja sekarang kadang-kadang some small mid caps itu bisa 300 miliar tuh mendadak gitu kan dalam sehari ya. So, ya betul Pak, betul Pak. Yeah. Oke, yang kedua nih Pak Seba, kira-kira di 2021 ini downside risk-nya itu seperti apa sih Pak? Let's say ekonomi itu udah mulai pulih gitu ya Pak ya. Berarti kan ada kemungkinan juga nih Pak pemerintah untuk mencabut stimulusnya secara bertahap gitu. Nah kira-kira itu bisa menyebabkan IHSG koreksi sekitar berapa persen kan? Kalau stimulus untuk tahun depan itu saya yakin sih masih akan ada ya. Dan itu kan udah di schedule itu 350 triliun. Dan I think sih mungkin bedanya apakah stimulusnya ini lebih ke seperti apa bentuknya. Nah itu masih kita tunggu. Menurut saya sih akan lebih ke arah UKM. Jadi SDODD kan tetap saja UKM ini kan ya namanya misalnya warung kalau udah nggak jualan 2 bulan gitu kan. Oke. Ya kan untuk gerak lagi dia mungkin harus cari utang, tapi cari utang mungkin nggak gampang gitu kan, nggak ada aset juga gitu, nggak ada kolateral kan. Ya kalau dia punya motor mungkin itu bisa jadi kolateral, tapi kalau nggak punya motor gimana gitu kan, kalau nggak punya apa-apa. Jadi ya I think pemerintah tujuannya untuk membantu yang inilah UKM-UKM gitu yang mungkin perlu ada disuntikan modal dibantulah untuk supaya mulai lagi ya. Jadi
I think sih kalau seperti UKM itu akan tetap butuh ya. Ya, mungkin ada kalau misalnya kita bisnis ya mungkin ada sempat misalnya ya Pak Rivianto gitu kan kalau karena udah main saham udah dari cuan main saham aja udah bisa dari working capital nih kalau misalnya mau bisnis lagi. Gitu ya Pak. Ya tapi kan kalau kayak ya warung-warung lele gitu kan di pinggir jalan less likely lah mereka ikutan investasi saham gitu ya. Betul. Pak Sebastian, mungkin saya nyambung nih, Prim. Saya mau coba sambungin. Tadi kan Pak Sebastian juga ada sempat menampilkan valuasi ISG ya tadi ya. ISG kan sekarang ya sudah di atas level 6.000 nih Pak. Tadi kalau nggak salah valuasi kita sekarang nih di 15,5 kali PE ya Pak, secara valuasi ya. Nah, tapi dengan valuasi saat ini, apakah memang masih atraktif Pak kalau dibandingin dengan negara-negara yang lain nih Pak, di ASEAN terutama Pak Sebastian? Ya, kalau negara lain itu agak memang kita agak sulit ya, karena kita itu dibandingkan dengan Singapura atau Thailand selalu lebih tinggi. Kalau Singapura itu mungkin kayak sekitar 11 kali, Thailand itu sekitar 12-an kali, tapi Filipina itu 19 kali gitu, 20 kali ya. Ya, jadi, mungkin sekarang 19 kali lah, 18 kali. Jadi agak sulit simply di compare ya. Kenapa? Karena kita lihatnya makeup of the index lah. Di Thailand itu banyak companies yang listed dan banyak yang cukup liquid sebenarnya. Tapi kalau dari market cap itu PTT Thailand, if you know petroleum itu dari Thailand itu kayak Pertamina sana lah ya. Itu dan anak-anak perusahaannya itu bisa 30% lebih dari indeks ya. Dan kita semua tahu ya itu tapi itu minyak ya. Perusahaan minyak itu biasanya ya apalagi yang besar seperti ya PI-nya selalu rendah gitu ya. Ya jadi susah juga dan di Indonesia soalnya kan juga ada seperti Unilever mau situasi bagaimanapun PI-nya 40 kali ya. Jadi karena itu kalau misalnya Unilever kita keluarin gitu ya itu mungkin ya, kita PI dan juga kan kita tahu sendiri ada saham-saham seperti Pol yang atau ada saham-saham yang market cap-nya besar walaupun sangat tidak liquid tapi PI-nya bisa 200 kali gitu ya. Ya. Betul. Ya, jadi saham-saham seperti itu yang juga membuat PI indeks cukup tinggi. Mungkin in real kalau kita keluarkan Unilever dan saham seperti itu PI-nya itu sekitar 13-an kali lah. Oke, jadi masih sebenarnya kalau misalkan mengecualikan beberapa saham yang tadi secara valuasi hanya beberapa ya Pak ya, PI-nya yang tinggi, sebenarnya IHSG PI-nya masih cukup menarik ya Pak ya sebenarnya, masih atraktif masih ya. Oke. Ya. Oke, Pak Sebastian. Tadi mungkin Pak Sebastian juga ada sempat menyinggung ya beberapa sektor atau mungkin ada beberapa potensial activity untuk M&A ya Pak. Dari beberapa sektor yang tadi Pak Sebastian sebutkan tadi atau dipaparkan tadi itu. Kira-kira untuk yang paling menarik Pak di tahun depan ini, turn story-nya itu paling menarik di sektor apa Pak? Tadi apakah memang tadi sempat Pak Sebastian sebutkan sektor infrastruktur atau construction, itu seperti apa ya Pak? Di tahun ini kan ya sektor terutama yang terkait dengan infrastruktur kan ya cukup impact-nya paling gede ya Pak tahun ini ya? I think untuk infrastructure related itu ya of course hari ini naik banyak, some profit taking atau ya itu normal lah kalau misalnya ada profit taking ya setelah itu besok-besok ya. Tapi menurut saya sih untuk 6 bulan ke depan sampai SWF-nya itu jadi, itu akan bisa akan terus ada upside ya. Karena kata PP-nya hari ini kan naiknya karena PP-nya peraturan pemerintah untuk SWF itu udah selesai. Tapi kan PP selesai belum tentu uangnya masuk ke SWF kan. Ya kan pemerintah masih itu kan ada memang dari Amerika bilangnya kita akan invest, tapi kan apakah beneran sampai uangnya masuk kan kita nggak tahu gitu ya seberapa pasti ya. Nah, jadi apakah beneran bisa mencapai target 70 triliun gitu ya.
Nah, kalau itu terjadi, when that happens, kita itu ada news flow-nya, dan I think itu akan menjadi katalis untuk ke sektor-sektor tersebut. Dan anyway kan price to book masih di bawah 1 ya. Selama price to book-nya masih di bawah 1 kali, I think the construction companies itu masih menarik ya. Kalau nggak salah kan waskita even setelah 2 days rally itu masih 0,8 kali ya. I think ya Pak ya. 7 kali ya. So those semuanya masih ya sekitar 0,6 sampai 0,8 kali ya. So we wait until kalau udah 1 kali book, and then that's probably upside lebih limited ya. Nah kalau untuk di jasa marga, price to book always look high karena kan banyak jalan tolnya itu yang dibangunnya itu udah lama ya, 15 tahun lalu juga ada, 20 tahun lalu juga ada ya. Ini kan udah terdepresiasi ya. Nah tapi kalau dari segi PE, kita lihat kan kalau let's say balik ke profit tahun 2019 lah gitu ya, itu sekarang itu masih di 16 kali PE ya, sedangkan jasa marga itu bisa di 20 sampai 25 kali PE ya. Kenapa bisa tinggi begitu ya? Karena ya, mirip-mirip seperti consumer company, karena jasa marga sebenarnya kalau dalam situasi normal ya, normal maksudnya nggak ada COVID ya, itu ya ini kan perusahaan yang tinggal tunggu beres, saya nunggu di uang udah masuk terus gitu ya. Jadi betul. ya, so I think jasa marga mungkin it's more like geraknya akan biasanya kan lebih lambat dari construction companies, tapi jelas itu masih murah juga gitu. Mungkin hanya tidak syariah, tapi di pertengahan tahun depan itu kan karena utangnya banyak, tapi mungkin di pertengahan tahun depan dengan mereka revenue-nya sudah rebound lagi, itu seharusnya mungkin udah bisa masuk syariah lagi tuh. Oke, terima kasih Pak Sebastian. Pak, mungkin saya nambahin pertanyaan nyambung dikit lagi tadi terkait dengan infrastruktur. Pada saat mungkin awal Pak Jokowi jadi presiden itu kan budget infrastruktur kan naiknya cukup drastis ya Pak. Nah, apakah valuasi itu akan bisa balik lagi Pak seperti dulu Pak untuk perusahaan-perusahaan konstruksi itu Pak? Ya dulu kan price to book bisa sampai kalau nggak salah 1,5, bahkan kadang I think sempat sampai hampir 2 kali book ya. Ya menurut saya untuk sampai ke level itu mungkin enggak ya. Ya kita tapi sampai ke 1 kali book aja we talking about masih ada 30% upside ya, 30% upside. And we talking about ini probably akan tercapai dalam waktu 3 bulan. Saya bukannya kita harus menunggu setahun juga mungkin. Menurut saya sih. Jadi I think that's the normal ya. Kalau misalnya bisa melebihi 1 kali book, I think that will be a good bonus ya. Mungkin dengan kalau construction benar-benar sudah mulai jalan lagi ya. Memang untuk budget untuk infrastruktur itu oleh pemerintah itu mulai naik lagi tahun depan. Ini sebenarnya udah 2 tahun turun ya. Baru tahun depan akan naik lagi. Oke, terima kasih Pak Sebastian. Prima, mungkin sebelum kita lanjut nih Prim, ada perlu yang disampaikan nih Prim. Trimega ini kan punya aplikasi Trima nih, ada beberapa fitur yang cukup menarik nih. Kalau kita bicara tentang saham, sektor ataupun rekomendasi, melalui aplikasi Trima ini, Trimega menghadirkan fitur terbaru yaitu Trima Ideas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui lebih lanjut mengenai fitur ini. Nanti kita akan sama-sama saksikan video pendek mengenai Trima yang dimiliki oleh Trimega Sekuritas.
Jadi dengan adanya Terima Ideas ini, besar harapan kami ya buat Bapak Ibu sekalian, lebih mudah lah untuk memahami yang namanya research report, kemudian market update, dan menurut saya ini masih sangat-sangat user friendly ya, karena kurang dari 2 menit saja nasabah sudah bisa baca terkait dengan rekomendasi saham yang ada saat ini gitu. Jadi nggak perlu baca research report yang panjang-panjang tuh Bapak Ibu sekalian. Cukup dengan 2 menit membuka Terima Ideas, lalu udah muncul semua. Selain itu di Terima Ideas juga ada yang namanya podcast. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan lagi nyetir atau lagi di luar tidak sempat untuk membaca, cukup di play saja podcastnya dan review untuk market yang akan running nanti sudah diringkas dengan komprehensif oleh analis kami. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk saat ini saya akan mulai untuk sesi Q&A. Ya Pak Sebah, ini ada pertanyaan dari Tara Nadira. Kira-kira untuk 2021 nih Pak Sebah, IHSG bisa nggak sih Pak untuk mencapai ke level 7.000? Atau mungkin ada view dari riset Trimegah, kira-kira target price untuk IHSG di tahun 2021 itu kira-kira akan di angka berapa? Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, definitely mungkin karena ya menurut saya itu range-nya somewhere between ya 6.800 sampai 7.100. So I think 6.800 I think that's the minimum. So 7.000 sih definitely sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Yes, ya. I think itu pun 6.800 sampai 7.000 itu 100 kita berasumsi bahwa 3 katalis yang terwujud ya. Tapi kalau misalnya dari komoditas itu, sektor industri komoditas itu ada flow mulai uang itu profitnya itu bisa ke arah properti, industri mereka beli properti. I think sih even di atas 7.100 mungkin saja gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Leni Gorinta nih Pak. Kira-kira COVID itu masih bisa mempengaruhi IHSG lagi nggak sih Pak? Apalagi kalau vaksinnya udah didistribusikan dan kemudian ternyata masih ada risk nih, andai kata ada side effect dari vaksin tersebut. Kurang lebih gitu. I think kalau untuk vaksin itu yes, kalau ada side effect atau mungkin distribusinya sangat terlambat gitu, I think kalau hanya terlambat sebulan, it's understandable ya. Logistik di Indonesia kan susah, nggak gampang lah ya. Jadi tapi kalau misalnya terlambat 3 bulan gitu ya, something profit taking is possible lah, of course. Dan tentunya yang parah ya kalau misalnya ternyata yaitu side effect-nya sangat tinggi, sangat parah, atau kalau tidak efektif. Nah, tapi yang dipakai Indonesia itu kan dari China ya itu, dan kelihatannya lebih banyak Sinovac ya. Yang Sinovac kan sudah phase 3-nya itu juga di Indonesia. Jadi penyuntikan pertama di Indonesia itu di bulan Agustus ya. Sampai sekarang kan berarti udah hampir 4 bulan tuh ya. Jadi kalau side effect-nya parah, harusnya kita udah banyak dengar tentang itu lah. Ya, kalau saya sih waktu itu dengan profesor dari Unpad ya, itu dia kan yang mengawasi fase 3-nya di Indonesia untuk Sinovac ini. Dia kelihatannya sih dia nggak untuk side effect dia nggak terlalu khawatir. Maksudnya itu kayak disuntik flu yang kan ada flu shot tuh yang tiap kan kalau lagi zaman jadi saya rasa sih untuk vaksin, dan bear in mind kalau yang Sinovac ini kan kalau yang Pfizer itu kan mereka bikin vaksin itu dari nol, dari nggak ada. Jadi itu sintetis ya, dibuat secara sintetis ya, benar-benar di lab. Kalau di yang untuk Sinovac dan Sinopharm itu adalah
virus COVID yang sudah dilemahkan, which is itu yang cara lebih tradisional untuk membuat vaksin ya. Nah, caranya Sinovac ini harusnya kemungkinan kecil untuk tiba-tiba ada sesuatu yang aneh-aneh, side effect yang aneh-aneh itu biasa. Menurut saya sih logikanya itu kemungkinannya lebih kecil ya. Ya, kalau Anda buat something dari sintetis kan lebih sulit diprediksi ya sebenarnya. Seperti apa ya? Ya nanti ada some side effect buat reaksi orang kan bisa beda-beda. So I'm not too worried about that sih. Mungkin resikonya kalau untuk yang Sinovac seberapa efektif ya, dan distribusinya apakah resiko ada delay ya, itu aja. Oke. Terima kasih Pak Seba. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Arif ya. Oke, Pak. Mungkin giliran saya mungkin ya Prim ya. Saya coba ambil ya Prim ya. Oke, boleh. Oke, ya Pak Seba. Ini ada pertanyaan dari Pak Yonas Yuda. Bagaimana Pak kalau untuk proyek ibu kota nih Pak, yang pemerintah ya di Kalimantan ini, apakah menjadi sentimen atau katalis yang mungkin berpengaruh Pak? Ya, terutama untuk construction companies lah. Oke. Ya, ya Pak ya? Yes, pasti. Some uncertainty untuk property companies, tapi property companies anyway kan juga belum rally terlalu banyak juga ya. So okay. Tapi ya, I think would be the positive for construction companies. Dan memang setelah nanti SWF tadi kan saya kasih lihat kan utangnya BUMN konstruksi ini sebesar sudah 170 triliun ya. Jadi kalau misalnya alasan 50 triliun itu dibeli oleh SWF asetnya kan berarti dia ada uang itu 50 triliun lumayan, utangnya juga bisa dia bayar utang bisa berkurang tuh 50 triliun lah untuk more money untuk untuk membangun proyek-proyek baru ya. Ya, proyek barunya itu mungkin saja ibu kota baru. Oke. Prim kayaknya masih bisa untuk 2 pertanyaan lagi nih Prim. Mungkin Prima bisa pilih lagi Prim. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik Pak Seba dari Bu Yesi Lestiani. Jadi kira-kira di tahun 2021 ini bagaimana Pak cara mengatur portofolio investasi gitu? Apakah harus 70% blue chip dan 30% small cap atau seperti apa Pak baiknya? Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan banyak investor retail ya, dan kelihatannya ini juga mereka strategi yang cukup bagus adalah ya 50-50 ya. Antara 50 ya your core portfolio, 50% yang mungkin lebih trading portfolio ya. So yang 50% untuk investasi, 50% buat trading lah. Trading maupun baik itu kalau tradingnya harian atau mingguan itu kan juga tergantung dari waktu yang Anda miliki untuk mengawasi portfolio Anda. Ya kan, kalau Anda misalnya ada kerjaan full time, mungkin untuk benar-benar harian sulit ya. Kan kadang-kadang apalagi ada saham-saham yang ya kalau Anda harus diawasin benar-benar ya setiap 10 menit harus dilihatin gitu ya. Ya jadi itu kalau untuk tergantung dari pihak personality-nya how much resiko yang Anda willing to take. Yang kedua adalah ya waktu Anda tentunya. Ini saya coba ambil satu pertanyaan lagi nih Pak Sebastian nih dari Elia Saputra. Kebetulan juga saya hari ini juga monitor juga nih Pak, kelihatannya beberapa perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten terkait dengan konstruksi ini kelihatannya flow dari asing kelihatannya baru masuk nih Pak. Nah ini menyambung dari pertanyaan Elia Saputra ini, Pak kenapa tiba-tiba asing banyak beli ADI hari ini bukannya ke WSKT atau PTPP mungkin? Itu kalau untuk Adikarya mungkin satu ya ini construction market yang terlupakan mungkin ya. That's one possibility ya. Dari segi price to book kan juga memang masih murah, maksudnya masih setengah kali price to book lah. Dari Adika dan Adikarya sebenarnya utangnya nggak terlalu besar sih. Dan untuk proyeknya itu mereka rencananya sih akan ada kan proyek kalau Adikarya itu proyek-proyeknya adalah yang transportasi dalam kota ya. LRT.
ya LRT project kan. Jadi the big upside itu adalah kalau nanti ada LRT project lanjutan. Karena kita kan belum dengar ya ada LRT project itu setelah yang pertama, yang keduanya ini kapan dilanjutin lagi nih? Nah, untuk di Jakarta itu kan 2022 itu adalah untuk pilkada ya. Adalah untuk mungkin dari gubernur atau itu akan berusaha untuk ya untuk ada kejelasan proyek LRT yang tahap kedua itu sebelum pilkada gitu. I think that's the plan ya. Tapi itu kan berarti sebenarnya katalis itu mungkin ya bisa awal tahun depan, bisa akhir tahun depan ya, kejadiannya. Ya, but mungkin ya itu asing, maybe mungkin betting itu akan terjadi lebih cepat. Oke, Pak Sebastian. Prim, mungkin dari tadi kan kayaknya kita bahasnya mengenai infrastruktur dulu nih ya. Ada mungkin kita kasih kesempatan satu lagi. Prim, saya mau coba ambil ya, Prim, ada pertanyaan menarik nih, Prim. Oh boleh, silakan Pak Arif. Terkait dengan komoditi nih, Pak Sebastian. Ini ada pertanyaan dari Pak Perlindungan Hutapea nih, Pak. Pak Sebastian, ini bagaimana Pak untuk range harga batu bara tahun depan ini kira-kira sampai berapa ya Pak Sebastian ya? Harga batu bara ini juga $84 sekarang ya, that's higher dari kami kira, tadinya akan maksimum $80 gitu ya untuk tahun ini, tapi ternyata ini sudah di atas itu. I think kita harus lihat lagi dan mungkin harus revisi lagi, tapi untuk tahun depan I think ya possibility sampai ke $90 tuh it's possible ya, karena biasanya harga batu bara itu memang naik sampai ke mendekati bulan Maret, tapi saya justru agak takut kalau harga batu baranya benar-benar sampai ke $90 atau terlalu cepat gitu, karena ada resiko kan untuk China untuk berusaha untuk menurunkan dengan segala macam cara. Dan ya maksudnya orang ya kalau China lagi menginginkan something untuk terjadi ya bisa aja. Ya jadi entah mereka mungkin impor dari mana lah, US atau yang lain, atau supaya pokoknya turun aja gitu kan. Jadi saya juga berharap itu batu bara ya nggak usah jauh lebih tinggi, yang penting asal jangan lebih rendah dari 70 aja gitu. Itu actually that's the I think win-win scenario lah. Jadi untuk untuk produsen batu bara itu harga tersebut itu sudah bagus. Untuk konsumen batu bara dalam artian ini Cina ya, untuk China ya they are okay with that price ya. Kalau ketinggian takutnya ya kalau Cina marah itu ya ujung-ujungnya nggak bagus juga lah buat kita. Baik Pak Sebastian, nggak kerasa nih Pak, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak nih buat waktunya Pak Sebastian, dan mengacu ke tema yang tadi nih Pak Arif, kira-kira bisa diberikan 3 poin penting nggak Pak kepada para investor supaya lebih dipersingkat gitu Pak? Oke, terima kasih Prim. Ya, paling tidak tadi dari pemaparannya Pak Sebastian, kayaknya kita mungkin ada beberapa yang bisa kita highlight untuk pemulihan ekonomi di tahun depan ya. Tadi Pak Sebastian sempat menyinggung, jadi yang pertama itu terkait dengan kesuksesan vaksin ini seperti apa. Kalau memang vaksin ini sukses didistribusikan dengan baik, tentunya mungkin pemulihan ekonomi bisa lebih cepat ya. Dan yang kedua itu terkait dengan efektivitas stimulus pemerintah yang diberikan ini. Seberapa efektifkah stimulus yang mungkin bisa memicu pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Nah, yang mungkin juga cukup menarik juga yang terakhir ini, di tahun depan itu tadi Pak Sebastian sempat menyinggung ada potensi activity untuk M&A ya, merger and acquisition. Jadi ada beberapa company tadi Pak Sebastian sempat singgung, ada private equity yang mungkin sudah waktunya ingin menjual sebagian dari portfolionya itu ya Pak Sebastian ya. Jadi ya ini mungkin bisa sebagai salah satu pertimbangan buat para investor untuk memilih saham-saham di tahun depan. Tadi juga infrastruktur dan tadi juga cukup menarik nih Prim.
Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih lagi ke Pak Sebastian atas pemaparannya pada sore hari ini. Pak Sebastian, kami juga tidak lupa mengucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti webinar Trimegah pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum membuka rekening di Trimegah Sekuritas, Bapak Ibu bisa membukanya secara online, melakukannya secara online dengan mengunjungi website kami di www.trima.trimegah.id atau Bapak Ibu bisa mengunjungi cabang-cabang Trimegah terdekat. Kebetulan saya dan Prima ada di cabang Trimegah Sekuritas BSD, tepatnya di kompleks ITC BSD. Oke, Bapak Ibu juga mungkin jangan lupa untuk bisa mendownload Trima di App Store ataupun mungkin di Play Store. Bapak Ibu bisa mengikuti terus Trima Ideas untuk bisa memperkaya ide investasi Bapak Ibu setiap harinya. Selain itu, Trimegah Sekuritas saat ini juga melakukan inovasi yang lain, yaitu kita menyediakan portal belajar online, yaitu Trimegah e-learning atau TEL, TELL. Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis melalui website, yaitu www.tell.co.id. Nah, di platform ini Bapak Ibu kami menyediakan beberapa materi yang cukup terstruktur melalui playlist. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa lebih mendalami mengenai bisnis model terkait dengan emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Oke, itu Prim mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore ini, Prima. Ya, dan besar harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, diskusi pada hari ini bisa memberikan insight yang cukup komprehensif lah untuk pertimbangan investasi di tahun 2021. Baik, sampai jumpa di event Trimegah Market Talk setiap hari Selasa dan Kamis. Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Pak Seba, tamu spesial kita yang sore ini sudah memaparkan outlook untuk 2021. Dan terima kasih, stay safe and stay healthy. Bye-bye.